Retno Purwandini. Asalnya dari mana? Dari Panggang. Dari Panggang. Iya. Panggangnya kelurahan mana? Girikarto. Girikarto. Girikarto itu berada di sisi selatan. Di sisi selatan yang banyak destinasi wisata, tempat wisatanya. Salah satunya apa aja? Ada Pantai Kesiran, Pantai Kesiran, Besing, Pantai Wakudu, Pantai Wakudu. Iya, Ocean. Oh iya ya, Iya. oh iya ya, masuknya di Girikarto. Oke. Retno Purwandini kesehariannya apa yang kalau boleh tahu? Keseharian saya itu kalau Senin sampai Jumat itu kan sekolah. Terus kalau Sabtu itu kalau ada kegiatan organisasi Formana gitu ikut kegiatan. Terus kalau misal Minggu saya biasanya ibadah. Oh. Kalau Senin sampai Jumat itu sekolah. Kalau Sabtu sama Minggu ada kegiatan di forum anak, tapi di sela-sela itu di hari Minggu tetap melaksanakan sekolah Minggu dan ibadahnya. Ya. Oke, sangat bagus sekali. Tadi sekilas bercerita tentang organisasi forum anak. Kalau Retno sendiri sekolah ikut kegiatan di forum anak ya. Forum anak itu di tingkat mana? Di tingkat kelurahan, Hmm. terus sempat ke kecamatan, terus sempat juga sekarang di kabupaten. Oh, di kabupaten. Oke. Saya penasaran karena saya dulu juga pernah di forum anak Kabupaten Gunung Kidul dan sekarang Retno yang sekarang di forum anak Gunung Kidul. Untuk sekarang Retno menjabat sebagai apa di Kabupaten. Iya, di kabupaten. Iya, sekarang saya menjabat menjadi ketua forum anak kabupaten. Oh, sekarang ketuanya Retno. Iya. Oke. Kalau wakilnya? Wakilnya Hanifah. Hanifah. Iya. Hanifah ketuanya Retno, kemudian wakilnya Hanifah. Tapi dulu sebelum sekarang menjabat sebagai ketua, dulu ikut kegiatan atau diajak teman saat masuk di forum anak? Enggak, dulu itu nggak tahu forum anak itu apa. Terus dari kelurahan itu ngajuin saya. Oh. Cuma dulu itu saya karena nggak tahu, jadi nggak mau. Ikut-ikutan. Iya, terus disuruh ibu suruh ikut. Terus Ya. pas ikut itu kebetulan di Aerotation Class 12. Oh, yang 12 atau Iya. 12. Tahun 2021. Waktu itu saya masih kelas 8 SMP. SMP. Iya. Oke. Iya. Terus diantar ibu. Nah. Ibu pembina kelurahan. Oh, dari kelurahannya mengantarkan ke Iya, ke itu acara. ya. Oke. Terus ternyata itu ada pemilihan calon duta dan kebetulan saya terpilih. Oh, masuk di Masih calon di dutanya. duta, ya. Terus sampai tahun 2022 itu saya mengikuti kegiatan. Tapi Waktu kan itu periodenya siapa di tahun itu? periodenya Mas Putra sama Mbak Tarisa. Oh, Putra sama Tarisa Iya. saat itu masuk di rotationnya. Oke, terus Terus kan karena corona, jadi kayak COVID, jadi kan terhalang kegiatan. Terus cuma ikut waktu live in sama Ramadan ceria. Oh, live in dan Ramadan ceria waktu itu. Kemudian di tahun 2021 atau 2022 saya kan ada pergantian kepengurusan. Iya. Setelah Putra dan Tarisa itu kepengurusannya Mas Seto dan Mbak Agustin. Oh ya, Mas Seto dan Mbak Agustin. Iya. Tapi kamu masih ikut di forum anak Gunung Kidul, Mas Apif. Masih. Oke, Mas Apif. Itu malah ikut ke pengurusnya. Oh, di saat kepengurusan Mas Seto dan Mbak Agustin, kamu ikut di kepengurusan intinya. Oke, Iya. masuk di divisi apa? Klaster 4, pendidikan, Klaster 4. pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Oh, oke. Iya. Berarti 2022 Iya. saat kepengurusan Seto dan Mbak Agustin. Agustin. Oke, setelah itu 2023 barulah dicalonkan menjadi Jadi ketua forum anak Gunung Kidul. Saya penasaran. Waktu dulu saat pemilihan ketua itu metode yang digunakan di forum anak Gunung Kidul itu seperti apa? Apakah seperti pemilu atau penunjukan dari dinas atau bagaimana? Seperti pemilu, jadi siapa yang mau mencalonkan diri sebagai ketua itu nanti akan dipilih sama anggota dan forum anak desa-desa gitu.
Oh, jadi ada persyaratannya atau metodenya itu mengajukan diri Iya, atau mengajukan diri. mengajukan diri. Setelah mengajukan diri ada berapa kandidat waktu itu? Ada 2. Ada 2. Iya. Kamu sama Bening. Bening. Iya. Bening itu dari Forum Anak. Enggak, itu ikut ke pengurusannya. Oh, ikut ke pengurusannya. Ya. Oh, berarti kamu sama Bening. Ya. Terus dipilihlah dengan metode pemilu. Itu jadi suara-suara atau dari desa atau kelurahan, Iya. Kapanewon juga ikut memilih. Iya, ikut. Dari 2 kandidat itu dengan menyetorkan atau punya visi misinya, kemudian dipilihlah di suara-suara desa. Iya. Terus sekali metodenya. Waktu itu kamu dan Bening dengan visi misi yang pastinya berbeda. Kemudian terpilihlah kamu. Iya. Untuk berarti udah jalan berapa bulan di kepengurusan kamu? Saya itu dilantik Agustus, berarti Agustus 2023. Iya, 2023. Nah, berarti sampai sekarang Januari ya? Iya. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Udah 7 bulan. Udah 7 bulan. Kegiatan apa yang sudah berjalan semasa pengurusan kamu? Jadi kalau untuk kegiatan yang kita buat sendiri itu belum ada. Mm-hmm. Ada makrab itu makrab. Ya, untuk malam keakraban pengurus dan anggotanya. Terus tapi kita juga ikut kalau diundang sama organisasi lain gitu. Organisasi lain ke sekolah. Karena belum ke belum. sekolah. Oh, belum. Karena sempat beberapa postingan di Forum Anak Gunung Kidul di Instagram, terutama karena saya aktif di Instagram. Ya. Terus saya lihat ada program di Forum Anak itu yang masuk ke sekolah. Itu kegiatannya? Oh ya, masuk ke sekolah itu SPAB. SPAB apa itu? Itu sekolah pokoknya tentang bencana. Oh. Ya, jadi penanggulangan bencana alam. Ya, itu pokoknya dari kami dari FAGK itu diminta dari FAD dan plan karena dari FAGK kemarin menang video angkasa itu lomba tentang bencana juga. Terus kami dapat juara 1 kan. Ya, terus diminta untuk ikut mensosialisasikan tentang bencana itu apa. Jadi masuknya ke sekolah-sekolah. Ya. Mensosialisasikan atau menyebarkan tentang penanggulangan bencana ke sekolah-sekolah. Ya. Oke, bagus sekali. Terus selain itu kegiatan yang udah dijalankan? Makrab tadi saya penasaran dengan kegiatan makrab itu. Kegiatannya seperti apa sih? Makrab itu kegiatannya pada hari pertama itu kita materi. Jadi full materi ya. Materinya itu dari fasilitator Sarunana Kabupaten. Oh, makrab yang di Madu Bronsol. Baju Cocok? Iya. Oh, alah yang kemarin toh yang kemarin. Iya. Jadi itu makrab toh? Makrab toh. Oke, berarti kemarin ada beberapa rangkaian kegiatannya. Salah satunya yang hari pertama itu apa aja? Ya, hari pertama itu ada 3 materi. 3 materi. Ya. Yang pertama dari Mbak Tarisa. Oh, Tarisa. Ya, terus mantan ketua. Betul. Kemudian mantan wakil. Oh, wakilnya ya. Oke, wakilnya. Itu tentang kepemimpinan. Kemudian yang kedua dari Mbak Tia. Oh, Tia Sirama. Iya. Tia Sirama. Itu tentang kewirausahaan. Oke. Mengajari usaha dana. Oh, oke. Kemudian yang ketiga dari Mbak Agustin. Mantan wakil juga. Oh iya, di Seto sama Agustin. Iya. Oke, berarti pengisinya adalah fasilitator Forum Anak juga. Jadi nggak jauh-jauh dari Forum Anak yang dulu pernah ikut di Forum Anak juga. Oke. Untuk hari pertama itu, ya. Kemudian hari keduanya atau sesi malamnya ya? Sesi malamnya itu ada malam api unggun. Malam api unggun. Iya. Kita nyanyi di sana, nyanyi bareng-bareng, terus merenung. Terus ada dari Mas Gilang juga. Mas Gilang. Iya, fasilitator juga. Iya, ketua Forum Anak terdahulu. Itu ngasih motivasi ke kita. Terus kita saling-saling juga di situ. Terus untuk besoknya itu ada sesi outbound sama Mas Mul. Oh, yang outbound sama saya sama Mas. Oke, berarti kemarin ternyata makrab ya? Karena
kebetulan nggak ikut dari awal sampai akhir, hanya ikut pas sesi outboundnya aja di Kurangko. Ternyata itu acara makar untuk pengurus forum anak pengurus dan anggota. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah dijalankan, salah satunya tadi makar dan juga sosialisasi penanggulangan bencana. Kemudian untuk programnya sendiri, apakah ada yang wajib dijalankan atau program inovasinya? Ya, kita ada beberapa proker itu yang ada proker prioritas, terus ada juga yang proker yang dari kita inovasi sendiri. Kalau proker prioritas itu yang dari dulu sampai sekarang masih harus dijalankan, seperti rotation, terus ada live in, ada jambore, terus ada respect gitu. Oke. Kalau dari semua kegiatan tadi itu sebenarnya udah berjalan dari tahun ke tahun atau dari kepengurusan yang dahulu itu memang program itu untuk dijalankan, karena itu udah kegiatan paten yang dimana salah satunya tadi rotation ya. Rotation itu tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan suara-suara anak yang nantinya akan kita jembatani untuk disampaikan kepada pemerintah. Oke, berarti rotation itu mengundang seluruh forum anak yang ada di Gunung Kidul, baik yang aktif maupun tidak. Terus di situ ada kegiatannya, salah satunya diskusi untuk menampung aspirasi atau suara anak, kemudian disuarakan ke atas ke dinas, kemudian nanti setelah itu dibawa ke pemerintah atau ke DIY dan nanti sampai ke pusat. Oke, sangat kegiatannya cukup bagus ya. Kemudian ada juga selain rotation apa tadi? Ada respect. Ya. Respect. Kalau nggak salah itu di tahun saya atau saat saya ikut dulu 2018 itu belum ada. Itu kegiatan apa? Respect tuh kayak oprek keanggotaan forum anak. Jadi hanya beda nama aja. Iya. Oke, respect. Cuma kan kalau rotation kan itu pemilihan calon kita. Nah, kalau opreknya itu ke pengurusnya. Ke pengurus yang di kabupaten. Iya. Jadi respect itu untuk menarik atau menjaring buat kepengurusan selanjutnya, pekaderisasi ya. Oke. Terus sekali selain itu ada rotation, ada respect, kemudian ada jambore tadi ya. Iya. Jambore anak. Jambore anak itu seperti apa? Karena saya itu belum pernah ikut juga. Belum pernah. Iya, belum pernah ikut. Kan masih baru juga. Oke. Ya, jadi mungkin belum tahu tentang itu ya. Oke. Jadi kalau jambore anak ya, setahu saya karena dulu saya ikut juga di jambore anak dan beberapa kali ikut hadir di situ, salah satunya untuk memeriahkan di situ dengan membawa pengisinya anak-anak yang saya bawa 2 kali kalau nggak salah, itu tahun 2020 kalau nggak salah, itu saya bawa anak dari sini untuk mengisi acara di sana. Jadi jambore anak sendiri itu sebenarnya salah satunya untuk memfasilitasi karya anak, baik itu kesenian, baik itu kreativitas dari anak-anak di desa maupun di forum anak sendiri ditampilkan di situ. Jadi kan tadi ada rotation untuk menjaring anak-anak, kemudian ada juga karya-karya anak yang ada di desa, ditampilkanlah di situ. Jadi forum anak Gunung Kidul memfasilitasi forum anak di Kapanewon maupun di Kelurahan. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Retno sendiri ada target kegiatan di bulan depan ataupun dekat-dekat ini yang mau dijalankan? Ya, untuk bulan depan itu rencana kita akan ada rotation lagi. Rotation lagi ya. Di bulan Februari. Februari, di bulan Februari. Di musim-musim pemilu ya. Ya, nanti kita diskusikan lagi. Oke. Berarti ada kegiatan rotation yang mungkin sudah direncanakan atau belum? Sudah, kemarin sedikit lah. Kita udah diskusi ya. Udah rapat untuk persiapan rotationnya. Saya akan menunggu nih untuk rotationnya apakah sampai di kelurahan saya atau tidak. Oke. Karena cukup menarik kegiatan rotation sendiri. Kalau saya dulu itu 2018 bulan Maret itu rotation diadakan di gedung DPR, itu yang
Sekarang kan udah baru. Iya. Sekarang yang dulu dulu di sana kegiatannya cukup meriah dan asik karena di situ ada pementasan dari Forum Bisa juga, kemudian ada diskusi juga, ada diskusi, jadi menarik. Saya tunggu karena saya pengen lihat apakah rotation di tahun ini di kepengurusan Retno ada sesuatu yang baru, hal yang baru, jadi nanti buat anak juga sesuatu yang hal baru biar tidak membosankan. Kalau di forum anak gunung itu ada klaster tadi ya, jadi klaster itu ingat nggak klasternya apa aja yang ada di? Ya, klaster ada 5 klaster. Ada 5 klaster. Ya, klaster 1 itu ada hak sipil dan kebebasan. Terus klaster 2 itu ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Terus klaster 3 itu ada kesehatan dan kesejahteraan. Terus klaster 4 ada pendidikan dan pemanfaatan orang dan kegiatan budaya. Sangat. Klaster 5 itu ada perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang terakhir. Iya. Sangat hafal. Iya. Kok bisa hafal? Karena di halaman Oke. Jadi kalau dulu kayaknya bukan klaster ya. Kalau dulu itu divisi. Ada informasi dan lain-lain. Dulu divisi. Sekarang klaster. Dari kementerian diubah jadi klaster. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu ada hak sipil dan sipil. Nah, kita mungkin kulik sedikit tentang hak sipil dan kebebasan. Mungkin tahu sedikit apa itu tentang hak sipil dan kebebasan. Mungkin karena sekarang lagi musim pemilu. Nah itu kalau anak-anak kan udah yang pemilih pemula, terutama kan umur 17 tahun kan masih anak-anak, tapi udah bisa hak pilih itu termasuk di situ. Terus apa lagi ya? Sipil dan kebebasan ya. Kebebasan berpendapat. Saat di Musrembang itu sebenarnya ada undang-undang yang mengharuskan anak juga itu terlibat di situ. Karena ketika Musrembang itu baik pembangunan secara fisik maupun tidak, itu pasti anak harus dilibatkan, suara anak juga harus dengar. Jadi kebebasan kebebasan berpendapat di salah satu Musrembang. Yang kedua itu ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif seperti apa? Itu seperti, jadi kan sekarang lagi marak-maraknya isu pernikahan dini. Ya, itu kan pengaruh juga untuk ke orang tuanya, pola asuh anaknya gimana gitu. Nah kebetulan waktu kepengurusanku ini ada proker dari klaster 2 yang tadi itu ada kayak podcast juga. Ada podcast juga. Iya, itu yang membahas tentang isu-isu anak saat ini, yang tentang klaster 2 itu. Terus mereka membahas ini dan memberi solusi. Berarti apa tadi? Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jadi di lingkungan keluarga mungkin ada anak-anak yang merasa mungkin di keluarganya ada masalah, atau ada yang mendapat bullying atau mendapat masalah di lingkungan keluarga. Salah satunya dibahas di situ ketika rotation dibahas di situ, dan pengasuhan alternatif. Kemudian yang klaster ketiga ada kesehatan dan kesejahteraan dasar. Kesehatan dan kesejahteraan dasar apa? Ya itu ya kesehatan. Kalau terutama yang putri itu kan ada kalau menstruasi gitu kan dari puskesmas biasanya ada kayak pengenalan reproduksi gitu. Nah itu jadi misal dikasih tablet tambah darah itu kan juga termasuk program pemerintah yang hak anak itu loh yang tentang kesehatan gitu. Berarti mirip kegiatan yang kurang lebih Kespro ya tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Berarti di situ juga dibahas tentang kesehatan anak maupun remaja. Karena banyak juga kasus atau anak yang dia mungkin kurang perhatian atau kurang dekat dengan orang tua, atau dia mungkin bahkan tidak
memiliki orang tua. Ketika bagi perempuan ketika mens dia tidak tahu itu apa, dan cara ternyata dibahas di situ juga. Juga karena laki-laki itu kesehatan reproduksinya juga dibahas di situ. Kesehatan mental juga kesehatan mental lagi tren ya. Mental. Mental anak dan remaja. Terus stunting juga. Stunting masuk di situ juga. Stunting. Karena kalau stunting itu saya juga masuk stunting. kurang gemuk. Kalau yang terakhir, yang keempat, yang keempat itu ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang, sama kegiatan budaya. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan juga kegiatan budaya. Kita yang pendidikan dulu. Pendidikan. Ya, kan sekarang udah ada undang-undang yang mewajibkan kita untuk belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Berarti anak mempunyai hak, salah satunya menempuh pendidikan selama 12 tahun. Kemudian pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Itu contohnya kayak kita ikut organisasi itu kan juga memanfaatkan waktu luang yang ke arah positif. Betul sekali. Jadi pemanfaatan waktu luang itu diarahkan ke arah yang positif. Salah satunya ikut organisasi. Kemudian waktu-waktu luang itu karena sekarang masuknya sekolah Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu itu libur, maka diarahkan salah satunya ke organisasi, dan masuknya adalah di Forum Anak Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang terakhir kegiatan budaya. Retno kalau nggak salah juga ikut di sanggar. Sanggar apa namanya? Sanggar Sekar Nyentrik sama Sanggar Mustika Budaya. Sanggar Sekar Nyentrik dan Sanggar Mustika Budaya. Sekar Nyentrik dulu. Sekar Nyentrik itu sanggarnya di situ atau biasanya apa nih sanggar itu? Jadi karena basicnya nari. Nari. Jadi saya ikut yang tari. Tapi ada beberapa kegiatan, tidak hanya nari. Ada apa aja? Wiraga, wirama, sama wirasa. Wiraga, wirama, wirasa. Apa tuh? Tapi karena akunya cuma bisa nari. Jadi fokusnya ke tari. Terus tadi apa? Sanggar yang kedua? Sanggar yang kedua itu Sanggar Mustika Budaya. Itu sebenarnya dari Sanggar Mustika sendiri itu mencari pelatih. Pelatihnya itu dari Sanggar Sekar Nyentrik. Jadi saling nyambung lah, Kemudian dulu kan sempat juga saya minta bantuan ya, collab Forum Anak dengan TPM juga. Forum Anak dengan TPM itu sempat kita collab kegiatan kelas tari. Kita buka kelas tari, kemudian ada anak-anak yang mendaftar, kemudian dari Forum Anak yang mendampingi. Tapi karena terkendala jarak yang cukup jauh, kita mandek hanya berjalan sekitar 1 tahun ya. Sekitar 1 tahun mandek karena udah masuk SMA ya. Sudah sibuk juga dengan kegiatan sekolah maupun di organisasi, jadi mandek. Nah, untuk sekarang ada lagi mau saya hidupkan nih. Di KP ini, kelas tarinya udah mau saya buka. Nah, kegiatan tari juga udah. Tapi tadi pagi kita udah rapat koordinasi terkait dengan kelas tari juga mau tak buka. Kebetulan juga ada anak-anak hasil volunteer kemarin, kita open volunteer, dan di anak-anak yang hasil volunteer kemarin itu juga sering kegiatan atau ikut tampil lah di DIY, itu udah punya sedikit ilmu. Nah, saya minta tolong untuk didampingi anak-anak kecilnya agar ditularkan ilmunya. Kita bisa seminggu sekali lah. Kalau Forum Anak Gunung Kidul minat atau kita collab lagi, boleh lah kita collab kegiatan, karena semakin banyak kerjasama itu enak, kegiatan enak banget. Kebetulan kepengurusan sekarang itu basicnya banyak yang budaya. Cocok. Jadi nanti kita diskusikan dulu. Boleh, nanti silahkan pulang dengan membawa bekal ini, diskusikan dengan teman-teman apakah bisa collab lagi. Karena walaupun kita SDM-nya yang tadi saya tunjukkan lumayan banyak, tapi mungkin keterbatasan kesibukan waktu dan juga keterbatasan mereka kesibukan di sekolah dan lain-lain. Nah, kalau collab kan lebih
lebih enak lagi, nanti bisa tukar ilmu lah, apa yang didapatkan teman-teman, apa yang belum bisa diterima teman-teman bisa ditularkan dari format ini gitu. Oke, untuk Retno, terima kasih sudah datang ke sini, hujan-hujan datang ke sini dan menyempatkan waktunya, bisa ketemu lain waktu dan bisa kerjasama tentunya di kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lain waktu.